Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis akdun nikah Ahmad Rifaldi dan Safaratul Bararah yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, para sesepuh, orang tua yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan di atas kemuliaan agama ini, Pak Penghulu sebagai perwakilan pemerintah, dan para asatidzah yang semoga Allah selalu istiqomahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tertulis dalam Al-Quran dan sering dibacakan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat itu ditutup dengan kata liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Ya, karena orang menikah ini setelah ini dia berpikir. Sejak awal Nabi mengatakan ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai pemuda yang sudah mampu menikah, menikah. Nabi mengatakan nikah itu lambang kemampuan. Sehebat apapun kita di mata manusia, sebesar apapun income yang kita miliki, kalau kita belum menikah, kita belum mampu. Sepandai apapun kita dipandang oleh manusia, kalau kita belum menikah, kita belum mampu. Maka Nabi mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Yang sudah mampu menikah, menikah. Nah, istilah mampu ini umum. Istilah mampu ini umum. Bahwa memang sejak awal Nabi perintahkan laki-laki menikah dengan tujuan tazawwadul wadudul walud fa inni mukassirun bikumul umami yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan yang penuh dengan cinta kasih, cinta sama suami, cinta sama keluarga, cinta sama anak-anaknya, dan suka dengan anak, dan memang banyak anak. Karena target nikah fa inni mukassirun bikumul umami yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ya, bukan cuma sekedar menuntaskan hajat. Karena banyak sekali anak muda sekarang mengatakan anak nikah yuridul afaf. Betul di satu sisi, tapi di sisi lain kan ada perintah dan syariat bahwa ada Nabi mengatakan untuk betul-betul masing-masing mengerti hak istri, hak suami gitu loh. Si suami paham hak istri, si istri paham hak suami. Karena kalau tidak nanti yang akan dilahirkan anak-anak nggak jelas, anak-anak remeng yang gedenya tuh nggak sholat, ngaku Islam lagi gitu loh. Anak-anak yang mengaku umat Muhammad tapi nggak kenal Muhammad, bahkan berbuat perbuatan yang Muhammad nggak contohkan, ini kan bahaya sekali. Beliau mengatakan, fa inni mukassirun bikumul umami yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang seperti apa? Umat yang bagaimana? Umat menurut siapa? Kalau menurut manusia masing-masing beragam. Ini di Indonesia kan kayak begitu. Wallahi negeri ini butuh generasi Rabbani. Anak-anak yang bakal mendukung kemuliaan negeri tercinta Indonesia. Bukan anak-anak yang bakal merusak negerinya sendiri, bakal merusak agamanya. Mengatasnamakan Islam cuma nggak sholat. Mengatasnamakan Islam mabuk-mabukan. Mengatasnamakan Islam merusak diri. Wah, itu berbahaya sekali. Ya. Kemudian perlu ditekankan bahwa ketika Nabi mengatakan tazawwadul wadudul walud, lelaki ini mesti ada ilmunya. Nikahlah dengan perempuan yang betul-betul penuh welas asih, butuh nasab silsilah. Tungkahul mar'ah li arba'in, kata Nabi. Oleh karena itu wahai laki-laki, perempuan itu dinikahi dengan 4 alasan. Yang pertama bimaliha. Nikah perempuan yang kaya, boleh. Bukan numpang hidup, bukan numpang hidup. Wa iskinuhunna haitsu sakiftum. Haitsu sakiftum min wujdika. Ya, ada syariat mengatakan kalau kamu sudah nikah, belikan rumah, bikinkan rumah buat perempuan. Laki-laki jangan ngikut perempuan, perempuan ngikut laki. Nah, masa kalah sama burung kutilang kita nikah? Habis nikah bawa, jangan numpang sama mertua. Askinuhun haitsu sakiftum min wujdik
Kata Allah kan begitu. Kamu berikan dia rumah tinggal, nggak apa-apa ngontrak dulu nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa aja dulu. Dan memang harus diberikan tempat tinggal. Askinuhunna, beritanya kan begitu. Dalam ayat At-Talaq ayat 6 kalau masalah ya, berikan tempat tinggal. Jangan ngikut gitu loh. Tujuannya apa? Supaya tegak syariat. Lelaki harus punya izzah, punya harga diri. Karena setelah ini lan yaslu lil rajulin idza amarat imraha. Karena tidak akan pernah terselesaikan masalah rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang ngatur. Nah, berawal dari diatur sama perempuan karena nggak punya izzah, nggak punya harga diri. Numpang sama mertua, numpang hidup, numpang makan. Ya kapan kita punya izzah kalau seperti itu gitu loh. Keluar. Insya Allah. Wa iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli, kata Allah dalam ayat. Orang tuh miskin, nikah jadi kaya insya Allah. Karena rezeki suami melalui istri. Kadang rezeki istri melalui suami. Dan nanti ada rezeki anak. Yang penting keluar. Kayak burung. Yakdu himason wa taruhu bitonan. Terbang pagi, temboloknya kosong. Pulang sore, temboloknya penuh. Nah, insya Allah baik ya. Makanya kalau dia sudah berilmu, dia akan tahu. Lihat, cari perempuan yang memiliki harta. Boleh kita nikah. Nabi Muhammad juga nikah sama Khadijah, orang kaya. Tapi bukan numpang hidup. Ya kenapa? Karena orang kalau sudah dasarnya memang orang kaya, kita nggak terlalu pusing ngaturnya. Nggak norak, nggak semua dibeli. Kalau orang susah kita angkat jadi kaya, semua dibeli. Atau yang nggak penting dibeli. Nah, ini kan resikonya apa? Selesai ijab kabul dibacakan tadi, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, pindah dari pundak mertua ke pundak suami tanggung jawab. Karena setelah ini rival, apapun yang istrimu lakukan, kau yang tanggung dosa. Kau yang tanggung dosa. Maka tidak ada cerita perempuan ngecek handphone suami. Suami ngecek handphone istri, itu yang paling wajib. Kenapa? Kalau si perempuan menemukan 1000 kesalahan, tak nanggung dosa. Tapi satu kesalahan suami temukan pada handphone perempuan, dia yang menanggung dosa. Jangan jadi lelaki yang dayus, yang tidak punya rasa cemburu. Masya Allah. Ini ditekankan dalam agama supaya kita tahu bahwa tujuan nikah tadi seperti apa yang diperintahkan. 5 lihat, cari yang memang betul-betul orang punya landasan harta. Tapi bukan menjadi sebuah kewajiban. Kalaupun tidak dimiliki, lihat sabiha. Suruh lihat nasab. Lihat nasab. Syukran jazakallah. Barakallahu fikum. Hayatullah. Barakallah. Assalamualaikum. Ya. Yang kedua, lihat sabiha. Suruh lihat nasab. Fulana binti Fulan bin Fulan nasabnya jelas. Jangan cari pasangan yang Fulana binti Fulan bin wallahu alam. Enggak jelas nih nasab nih. Lihasa biha penting. Karena kita enggak pernah tahu keturunan ke bawah ini mirip siapa. Mungkin mirip bapaknya, mirip ibunya, mirip kakeknya, neneknya, kita enggak pernah tahu. Demi Allah kita enggak pernah tahu. Ya kita enggak pernah tahu, bahaya sekali, masya Allah. Oleh karena itu kalau kita enggak paham nasab itu bahaya. Lihasa biha. Nasab ini penting. Ya, karena tidak akan pernah bisa pohon menghasilkan buah yang bagus kalau nasab buahnya nggak bagus. Kita kalau pengen metik jeruk, tanam jeruk yang bagus. Apalagi perempuan, hunna libasun lakum ini ya. Dikatakan bahwa perintah dalam Al-Quran itu kan perempuan ini diumpamakan seperti ladang. Datangi ladang sekehendak kalian, akan ditanam. Bagaimana cara pengelolaan ke depan? Kalau cuma bermodalkan doa, ya semua bisa berdoa. Tapi sebab akibat dibuka. Pengen metik jeruk, ya tanam jeruk gitu loh. Pengen metik mangga, ya tanam mangga. Jangan tanam mangga, pengen metik jagung, metik jeruk, nggak akan pernah nyambung sampai kamu juga. Nasab itu penting. Nasab silsilah itu ya. Yang ketiga, yakni li jamaliha. Ya, nikahi perempuan karena kecantikannya. Karena setelah ini Anda bertemu tiap hari. Ya, perempuan nggak usah dandan lagi buat yang lain kalau sudah menikah. Cukup buat suaminya. Lijamaliha, harus berdandan. Nah, disinilah kalau perintah untuk berdandan, maka lelaki wajib untuk memfasilitasi. Antaksuha idza kasaita, gitu loh. Kamu belikan dia baju kalau memang kamu ini juga beli baju. Artinya kan banyak orang menghayalkan rumah tangga itu kan seperti surga, baiti jannati dibilang kan, rumahku adalah surgaku. Nah kalau cuma ngomong rumahku surgaku, surga mirip dengan rumah yang kamu ucapkan tadi, orang nggak ada yang mau nikah. Lawang rumahnya jorok, kotor, bau, bidadarinya juga nggak dandan. Ini ngayal rumahku surgaku, ngimpi di siang bolong. Kalau yang namanya surga itu bersih, wangi,
bidadarinya Masya Allah, wuhurul ini Masya Allah, wildanun mukhalladunnya Masya Allah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Yang dikatakan rumah, dikatakan sorga itu enggak terdengar kecuali salaman, ucapan-ucapan keislaman. Ya, bukan dengan penyakit dan keburukan, bukan. Karena banyak rumah tangga yang didirikan di dalamnya penyakit. Suaminya merokok, anaknya perokok pasif, air tubuh enggak baik dan lain sebagainya. Wallahi, Quran enggak pernah dibacakan, sudah enggak pernah dikumandangkan, enggak ada manfaat pernikahan. Orang yang paham betul menikah, menginginkan rumah surga, dia akan maksimalkan seperti itu. Masya Allah. Maka cari pasangan yang lijamalia, yang cantik. Ya, walaupun bukan menjadi syarat utama. Yang keempat, yakni lidiniha. Nah, kalimat lidiniha ini agamanya yang paling utama. Sampai dikatakan, fadfar bidzati din taribat yadak. Karena kalau kau tak pilih agama, taribat yadak. Taribat yadak dalam bahasa Arab itu kayak orang menempelkan tangan ke tanah, kemudian mengangkat ke langit berdoa. Orang kalau nggak milih agama bakal banyak doa, banyak mengeluh sama Allah. Makanya kalau ada masalah rumah tangga dia akan datang, suruh lihat usulnya. Usulnya lihat. Kenapa dia bercerai? Oh, karena mungkin dia nggak tahu dulu awal nikah yang dia nikahi siapa. Ya, aduh istri saya tat, saya ceraiin tat, belanja mulu kayak orang norak tat, yang nggak penting dibeli. Iya, karena kamu nggak ngeliat dulu hartanya. Kamu asal ambil, kamu cuma suka sama dia. Oh, istri saya ceraikan lah, Ustaz. Kenapa kamu ceraikan? Ya Allah, Ustaz, nggak jelas hidupnya, Tat. Begini, kadang-kadang serba salah, ngomel-ngomel, nggak ada juntrungannya, iya. Nggak tahu siapa yang ditiru. Kamu nggak ngelihat nasabnya. Kenapa kamu ceraikan dia? Ya nggak bisa dandan, Ustaz. Ya kamu nggak lihat kecantikannya dulu. Kenapa kamu ceraikan dia? Agamanya rusak. Ah, ada sebab. Jangan salahkan buah kalau memang pohon nggak bagus ditanam. Ada hukum sebab akibat. Lelaki harus tahu itu, harus paham. Karena bahtera rumah tangga ini, ya, rumah tangga diumpamakan seperti perahu bahtera yang bakal berlayar di atas gelombang kehidupan. Habis ini rival dan sapora ini akan menaiki perahu kehidupan. Sudah lepas tanggung jawab orang tua dari pihak perempuan, di pundak rival semuanya. Mau dibawa kemana nih perempuan? Kamu yang tahu. Mau dicetak seperti apa? Kamu yang tahu. Makanya perempuan kalau sudah nikah, Masya Allah, perhitungan matang mengiyakan aku siap dinikah itu bukan main-main. Ya. Begitu pula mertuanya. Oh, jangan sampai kita kesononya, anak si orang tua dulu, antar mertua. Jangan. Mertua juga Masya Allah. Berapa tahun Safarah dipegang sama papan, sama maman, sama abi uminya. Sekarang dengan gampangnya diserahkan ke laki-laki yang baru dikenal. Itu nggak gampang pengorbanan seorang mertua. Hargai itu. Jangan sampai nggak dihargai ya. Karena banyak ikhwan, akhwat, kadang-kadang kalau urusan sama mertua ini beda rasa nih. Jangan, nggak ada bekas mertua, nggak adanya bekas orang tua sama sekali. Ya hargai. Orang kalau pengen dimuliakan sama Allah, muliakan manusia. Allah muliakan dia insya Allah. Masya Allah. Dia mengerti bahwa setelah ini rumah tangga ini akan berlayar. Dan tidak akan pernah yang namanya perahu berlayar tanpa gelombang. Pasti ada ujian rumah tangga. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah pasanganmu dengan kebaikan. Kenapa? Karena kau akan hidup bersama dia. Fungsinya kata Allah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Dia itu pakaian buat kamu, kamu pakaian buat dia. Ya, saling melengkapi, saling menutupi. Cuma penekanan awal ada di pihak perempuan. Hunna libasun lakum. Perempuan ingat, kau pakaian buat pasanganmu. Maka jangan cari salah. Kalau cari salah, lelaki tempatnya salah, manusia tempatnya salah. Tapi yang dicari itu kemaslahatan buat ke depan seperti apa. Ketika kau mengiyakan dengan ilmu, kau akan tahu setelah ini akan ada ujian. Banyak orang menghayalkan bahwa nikah itu puncaknya cinta. Akhirnya saya sampai juga kepada puncaknya cinta. Ustaz sering tekankan, ini awal ujian. Ini awal ujian. Kalau dulu belum serumah, belum ketemu. Kalau sekarang kan tiap hari ketemu, bohong, nggak punya masalah. Itu yang dikatakan gelombang kehidupan. Ya, gelombang kehidupan. Dan perahu memang nggak akan berlayar tanpa gelombang. Butuh gelombang. Makanya kalau nggak ada gelombang diputar baling-baling biar punya gelombang, betul? Hidup ini pasti punya ujian, punya masalah. Tapi kan dalam agama ditekankan bahwa Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya kemanusiaan kita yang mesti dipertahankan ini.
Sebagai suami ada kewajiban, sebagai istri ada kewajiban. Supaya tahu bahwa rumah tangga ini ujiannya tergantung dari apa yang kemampuan kita dalam beragama. Nabi yang mengatakan bahwa orang diuji sebatas ukuran keagamaannya. Namun solusi didapatkan dengan ketakwaan yang dia miliki. Oleh karena itu, jangan sampai dalam rumah tangga ini tidak tegak kemuliaan. Ketika orang mendoakan rumah tangga, Nabi sih cuma mengajarkan satu doa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khairin, ya. Semuanya berinti pada keberkahan. Cuma masyarakat umum sering mendoakan biar sakinah, biar mawaddah, biar warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin datang tanpa sabab. Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, ya, imam masjid, majlis, tempat dibacakan Quran dan sunnah dikumandangkan, Allah turunkan sakinah, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun di tempat yang seperti itu. Mungkin rumah kita bukan majlis, rumah kita juga bukan masjid, tapi kalau dibacakan Quran di dalamnya, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan sakinah, nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyatuhumur rahmah, rahmat bakal meliputinya, wa hufathumul malaikah, malaikat pun bakal mendatanginya. Masya Allah. Ini kesempatan emas kita untuk memindah rumah tangga yang seperti itu. Nah, tidak mungkin datang keberkahan, ketenangan pada rumah tangga kalau ada talbis. Ya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tak mencampur adukan iman dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah pastikan tenang jiwanya, tenang rumah tangganya. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, gampang dapat hidayah. Jadi kalaupun ada masalah, dapat hidayahnya gampang gitu loh. Kenapa? Di kulit dain dawa, semua ada jawaban, semua ada obatnya, ada solusinya. Allah sudah mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma bagaimana kita berhusnuzon pada Allah. Makanya ciptakan rumah tangga yang menginspirasi kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Rumah tangga yang betul-betul tahu bahwa keberkahan datang dengan sabab. Ya, ada hukum sebab akibat datangnya kemuliaan tersebut. Yuk bismillah, laki-laki tolong nafkahi istrimu dengan yang halal. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Ketika kita punya anak nanti, mata terhalang dinding, telinga terhalang jarak, tangan pun dibentang tak sampai 6 meter kita menyentuh anak kita. Tapi yang bisa menjaga keturunan kita itu Allah. Nabi yang mengatakan, pamanittaqo syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka jangan lagi yang syubhat. Walaupun ulama mengatakan syubhat itu halal, tapi demi Allah menjauhkannya mulia. Ya, kalau Anda seorang ustadz, seorang ustazah, jangan pernah nyari uang dari ngajar. Jangan pernah menjual agama. Kita harus kerja. Rival harus kerja. Harus kerja. Jangan mengandalkan untuk menjual agama. Karena Nabi saja bekerja. Sahabat Abu Bakar bekerja. Umar, Utsman, Ali, semua orang bekerja. Laki-laki harus bekerja, itu izzah, itu harga diri. Kalaupun orang berikan hadiah kita, alhamdulillah. Tapi jangan pernah kita menjual agama. Karena harga diri kita ketika kita paham Allah ciptakan kita dengan kesempurnaan. Maka carilah yang halal, ya. Kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahakubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kebayang tidak? Kita punya generasi yang neraka sudah menanti kedatangannya. Mungkin belum jadi penghuni neraka, cuma karakter penghuni neraka dia miliki, wa yadubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita nggak tergolong, ya. Kita doakan semoga generasi dari kelahiran pasangan Rival dan Samoroh ini generasi Robbani nanti insya Allah yang betul-betul mendatangkan keberkahan. Dan buat mempelai perempuan, wallahi Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin kanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya ridho sebelum dia wafat, surga jaminannya. Al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ini perempuan yang betul-betul penuh cinta, welas asih, subur, banyak anak. Al-a'ud alati idza zulimat qalat hadihi yadi fi yadik la adhuhu ghamdan hatta tarada. Perempuan yang bukan maksa suami untuk dimengerti, karena orang sekarang kan selalu bilang perempuan ingin dimengerti, betul? Ini pemahaman yang salah sekali, Masya Allah. Ya wajib kita mengerti istri kita, loh, memang tanggung jawab kita, betul? Tapi bukan begitu bahasanya.
Makanya kata Nabi mengatakan al-aud allati idza dulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adhuku ghamdan hatta tarda. Dia sudah maksimal melayani suaminya, menjadi bidadari di rumah tangganya, suaminya masih nggak nyaman. Dia nggak salahkan suaminya. Kamu maunya apa sih? Aku sudah dandan rapi, ngalah, kamu masih begini. Bukan begitu, bukan ngegas. Dia pegang tangan suaminya, dia katakan, wallahi zawji, hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku di atas tanganmu. La atuku ghamdan hatta tarda. Kalau kamu masih begini saja, saya nggak bisa merem sampai kamu ridho. Hukum saya kalau saya salah. Masya Allah. Ini perempuan yang seperti ini, ummahatul ulama, bakal jadi ibunda para ulama. Bukan mencari kambing hitam, bukan. Bahkan meminta cerai dengan mudah, bukan. Ayo bismillah, anak-anak laki bangkit. Negeri ini butuh generasi robbani, terlahir dari orang-orang yang betul-betul layak memiliki anak-anak robbani. Makanya mudah-mudahan rumah tangga ini Allah muliakan insya Allah ya. Dan kita yakin sekali bahwa keberkahan akan datang dengan sabab yang baik. Semua sabab sudah dibuat dengan cara yang baik, tinggal kita doakan. Barakallahu lak ya rifal wa baraka alaik wa jama bainakum fi khairin insyaallah ya. Semoga manfaat yang disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jaga ukhuwah di antara kita dan selalu berhusnuzan di antara kita. Allah muliakan kita insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.